Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, teman-teman, sahabat-sahabat semuanya yang jauh di sana, yang dekat di sini, semuanya mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang menyimak dan yang menyampaikan mudah-mudahan tetap menjadi amal jariah, amal yang selalu kelimpahan ampunan, kelimpahan pahala, dan tentunya dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah harapan kita untuk mengharap surganya dari Allah Subhanahu wa taala mudah kita dapatkan, mudah kita impikan, tentunya bersama-sama bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama yang akan kami sampaikan melanjutkan beberapa tema dan melanjutkan tema yang kemarin, yaitu tentang rumah tangga, pernikahan suami dan istri. Ini yang akan kami sampaikan penyebab suami istri cerai. Ini beberapa hal ini ada 10 yang bisa menyebabkan dalam suami istri itu bercerai. Makanya kita bisa disimak, siapa tahu inilah menambah wawasan, menambah pengalaman, menambah inspirasi pada pagi ini. Semoga rumah tangga kita adalah menjadi rumah tangga yang bahagia dunia dan akhirat, karena ibadah yang paling lama itu adalah ibadah dalam mengopeni, mengarungi dalam rumah tangga. Rumah tangga ini tidak mudah untuk dijalani, tidak mudah untuk kita lewati. Semua rumah tangga perjalanannya penuh rintangan, tantangan, dan hambatan dalam hidupnya. Kalau kita sabar, sadar, telaten, maka kita akan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Kita harus betul-betul sabar sesuai dengan syariat yang ada, sesuai dengan tuntunan yang ada, sambil mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini yang akan kami sampaikan adalah penyebab suami istri itu cerai berai. Yang pertama, ini waktu pacaran diberikan. Ini yang pertama, waktu pacarannya diberikan kelanggengan 3 tahun, 4 tahun sampai jenjang ke pernikahan. Dan itu adalah ketika menikah biasanya cerai bercerai. Itu namanya apa? Namanya istidrot. Ya, istidrot. Namanya istidrot. Terlalu sering membuat dosa-dosa ketika pacaran bertahun-tahun, akhirnya ketika menikah bercerai-berai. Itulah juga penyebab suami istri bercerai. Itu yang pertama, waktu pacaran diberikan kelanggengan. Ini balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang nomor pertama ini tidak semuanya benar, karena memang banyak yang langgeng pacaran menikahnya semakin bagus, tapi rata-rata begitulah. Itu yang pertama ya. Yang nomor 2, menikah karena nafsu dan harta. Menikah karena nafsu dan harta. Jadi awal niat untuk menikah itu karena nafsu dan harta. Oh, saya menikah ini karena nafsunya. Saya menikah dengan gadis itu karena hartanya kaya, mertuanya kaya. Ini lebih hati-hati sahabat. Ini lebih disimak, lebih dipikir-pikir dulu. Setiap langkah ini awali dengan niat yang baik, niat yang bagus. Jangan hanya karena hartanya, jangan karena nafsunya. Semua niati karena ibadah. Karena ketika sudah niat ibadah, maka semuanya akan mengikuti. Harta juga akan mengikuti. Terus nafsu pun juga akan tersampaikan. Ini hal sepele sahabat, karena kalau niat dari awal itu salah, maka semuanya akan salah. Tapi kalau niat kita baik, maka kita akan baik dan menjadi keluarga yang tentram damai, penuh pahala dan penuh arti. Ini ya. Yang nomor 3, menikah bukan karena Allah, karena paksaan, karena kekayaannya. Apalagi artis-artis ya, menikahnya mungkin karena biar populer, biar viral, biar ini itu ya. Jadi menikah karena Allah. Jadi bagi anak muda,
anak gadis, anak remaja, bujang yang belum menikah hanya karena Allah. Maka ketika menikah karena Allah, di kemudian hari ketika perjalanannya penuh tantangan, perjalanannya penuh kerikil-kerikil hambatan, maka tidak akan mengeluh karena semua akan dikembalikan kepada Allah. Kalau sudah dikembalikan kepada Allah, maka juga kita akan mampu menjalannya itu dengan sabar. Penuh tantangan dijalani dengan sabar, penuh hambatan dijalani dengan rasa syukur yang luar biasa. Karena semua itu milik Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya numpang ngopeni istri, numpang ngopeni anak. Semua itu sudah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan takdir, memberikan istri dan anak-anak kita. Makanya kita harus betul-betul memberikan banyak manfaat kepada istri, keluarga, anak-anak kita, supaya kita itu lebih berarti dan lebih bermakna. Kita sebagai seorang suami sebagai manusia ini, sebelum kita mati itu banyak manfaat ke orang lain. Itu sahabatnya. Yang 4, hamil dulu sebelum menikah. Ini ya, hamil dulu sebelum menikah. Ini biasanya bisa saja penyebab perceraian. Kadang sudah lama berpacaran terus hamil, terus ketika hamil punya anak, setelah itu cerai. Jadi hamil dulu sebelum nikah. Ingat sahabat, setiap hamil berzina itu 1 kali 41 tahun tidak diterima sholatnya. Ini bisa hati-hati ya dosa kita, ya Allah. Mudah-mudahan kita dijauhi dari perbuatan-perbuatan seperti itu. Terus 5, sifat dan karakter seseorang. Sifat dan karakter seseorang itu memang aslinya wataknya begitu, aslinya memang wataknya jelek, tapi semua itu bisa dirubah dengan cara punya syariat, dengan cara punya tuntunan syariat, punya tuntunan agama Islam yang mumpuni, yang bagus. Ini penting sahabat. Makanya kita sebelum cari ilmu yang lain, carilah ilmu agama. Ketika sudah punya ilmu agama, kita punya rem, punya tuntunan, bisa merubah karakter, bisa merubah sifat. Begitu sahabat. Saya sendiri sahabat ya, saya sendiri orangnya itu pemarah. Saya sendiri itu orangnya pemalas. Tapi alhamdulillah ya, dengan ketekunan saya belajar agama dulu ketika masih kecil, alhamdulillah sedikit demi sedikit kami merubah itu semua. Karena contoh kalau marah-marah ya kan, itu kan perbuatan yang jelek, perbuatan yang tidak baik. Secara agama kan begitu, dirubah. Sifat karakter saya dirubah dengan pelan-pelan oleh ilmu saya, oleh syariat yang ada. Itu bisa merubah sahabat. Hati-hati, semuanya memang tidak mudah, tidak semudah membalikan telapak tangan. Tapi perjuangan memang harus perlu. Langkah yang pasti memang harus ada. Tujuan yang istiqomah, yang konsisten memang harus kita istiqomahkan. Kalau tidak seperti itu, kapan lagi kita mau berjuang? Kapan lagi kita mau melangkah? Karena semua itu titipan sahabat. Kita itu hidup di dunia ini memang titipan, itu pun sementara. Tujuan kita hidup adalah mengumpulkan banyak koin, mengumpulkan banyak pahala. Kelak ketika kita sudah mati, kita bisa panen. Mati sahabat tidak akan gagal, tidak akan mundur, semua akan mati. Dan itu secara bergantian, secara waktu akan bergantian. Kesempatan 1 kali sahabat, 1 kali kesempatan, 1 kali ruang untuk menuju menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dengan kehadiran istri, kehadiran anak, kehadiran keluarga bisa memberikan banyak manfaat kepada kita sendiri. Terus 6 ya, dosa yang dilakukan orang tuanya. Ini bisa berakibat ke penceraian anak. Walaupun tidak semua terjadi, dosanya orang tua. Contoh, orang tuanya sering berzina. Itu biasanya ke anak-anaknya bisa seperti itu. Karena 1 kali berzina dengan perempuan lain, itu keturunan kita punya hutang untuk membayar kelak di kemudian hari. Ini sama dengan pohon yang tumbuh berbuah dan jatuhnya pohon tak mungkin jauh dari pohonnya. Jatuhnya buah, ketika pohon itu berbuah kan pohonnya kan jatuh. Tidak buah yang jatuhnya tidak akan jauh dari pohonnya. Itu sahabat. Terus nomor 7, penggunaan susu dan pelet. Ini sahabat ya, ini biasa bercerai ada susu dan pelet. Maksudnya ada indikasi masalah dukun, santet. Ini hati-hati sahabat.
ini tidak akan awet. Karena ketika jampi-jampinya sudah selesai, sudah rusak, maka bisa saja cerai berai. Banyak kejadian seperti itu sudah. Hati-hati pokoknya sahabat. Kita ikuti saja tuntunan agama, kita ikuti saja apa ya, syariat yang ada. Maka ketika kita ada apa-apa dengan kehidupan ini, kita tidak ruwet, tidak repot. Kenapa? Semuanya sudah Allah yang mengatur. Yang penting kita sudah jalan istiqomah di tempat yang kita sebenarnya. Urusan ini, itu, ini, terserah sudah. Karena Allah sudah mengaturnya. Allah sudah memberikan jalan. Kita tidak usah repot, bingung kita mau apa, kita harus bagaimana. Tidak usah repot dengan itu. Karena semua sudah Allah yang memberikan jalan, sahabat. Yang memberikan petunjuk. Saya itu hidup ini sampai sekarang, tahu-tahu saya sudah bekerja, tahu-tahu saya sudah punya istri, tahu-tahu sudah punya anak. Walaupun saya itu sudah ada perjuangan dan logika saya, tapi semua itu saya kira dilakukan dengan cara yang sangat mudah. Nah, itulah Allah Subhanahu wa taala, sahabat. Makanya tahu-tahu kita hidup, tahu-tahu kita mati. Itulah hidup kita. Makanya kita memang tidak bisa hidup sendiri, yaitu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nomor 8, ekonomi dan hadirnya orang ketiga. Ini masalah ekonomi, sahabat. Ini bisa saja terpecah, tercerai berai. Masalah apa namanya? Masalah ekonomi kurang ya. Ini mungkin tak jadi semua prioritas ya, tapi ini bisa saja mencerai kalau kita tidak dihabil dengan sabar. Terus orang ketiga, maksudnya selingkuh, cinta atau senang orang lain. Hati-hati sahabat, hati-hati. Terus yang nomor 9, penyakit selingkuh dan itu sudah disembuhkan. Penyakit selingkuh, sahabat, baik istrinya maupun suaminya. Hati-hati, sahabat. Nah, kadang kita punya istri tapi mesti menggaulinya istri orang. Coba bayangkan pikiran kita, bagaimana kalau istri kita selingkuh dengan orang lain. Betapa hancurnya hati ini. Nah, coba. Mungkin sampai bisa selingkuhan dengan orang lain, dengan istrinya orang. Tapi coba istri kita yang selingkuh dengan orang lain. Bagaimana hatinya? Bagaimana perasaan kita? Makanya kita jangan biasakan menyakiti orang lain. Kita evaluasi diri kita sendiri. Kalau kita disakiti orang lain, kita mau bagaimana? Itu sahabatnya. Terus nomor 10, bosan, hambar, jenuh, ujian mertua, ipar. Ini bosan dan lain sebagainya. Ini sahabat, kalau namanya bosan, jenuh, masalah ipar, masalah keluarga, itu semuanya akan dilewati. Pasti dalam semua rumah tangga pasti dilewati itu. Tapi kita sahabat ya harus memang mampulah menjalani itu. Kalau kita tidak mampu, habis kita, bubar kita, cerai kita. Ketika sudah cerai, mau menikah lagi dengan niatan mencari yang sempurna, mencari yang lebih baik. Tidak ada, sahabat. Manusia itu pasti ada kekurangan. Manusia itu pasti ada kelebihan. Ada lebih, ada kurang, itu manusia, sahabat. Yang sempurna itu malaikat. Kita itu manusia memang serba kekurangan dan serba punya kelebihan. Allah sudah memberikan akal kepada kita. Allah sudah memberikan nafsu kepada kita. Allah sudah memberikan kelebihan-kelebihan itu kepada kita. Makanya kalau manusia itu tempatnya baik, tempatnya orang baik, tempatnya orang buruk, dan tempatnya orang tidak baik. Itu sudah manusia. Kalau malaikat tempatnya orang baik, sahabat. Baik terus kalau manusia tidak. Tempatnya manusia memang di surga, di neraka. Manusia adalah punya akal, punya nafsu. Nah, itu sahabat. Kalau makhluk-makhluk yang lain itu kan hanya punya nafsu, tidak punya akal. Makanya kalau kita manusia jadi orang baik, paling mulia dari semua makhluk. Kenapa? Karena punya akal dan nafsu. Tepatnya salah dan dosa manusia. Tapi manusia bisa mengubah dunia untuk lebih bermakna, lebih berarti, dan lebih konsisten dalam kebaikan. Itu manusia, sahabat. Bisa bangun masjid, bisa bangun ini, itu manusia. Kenapa? Karena punya akal. Beda dengan hewan, punya nafsu tapi tidak bisa buat apa-apa. Kenapa tidak punya akal? Nah, itu sahabat ya. Mungkin itulah sebagai pengantar, sebagai referensi untuk hidup kita, supaya hidup ini lebih banyak bersyukur. Tentunya bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang berharap dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan manfaat barokah, sahabat ya. Terima kasih. Kami akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.